sahabat sekalian. Nah, ya, alhamdulillah. Kita mute dulu yang lainnya. Siap. Nah, silahkan kembangkan kelasnya, isi dengan yang baik. Sahabat sekalian, mari kita simak kajian kali ini yang akan dibawakan oleh Kang Wiwid tentang manajemen series ya. Sekarang yang apa Kang Wiwid kita bahas nih hari ini nih? Kita masih ngelanjutin yang kemarin, masih The Habit of Success. Alhamdulillah. Nah, ini ya habit of success ya sahabat sekalian. Semoga bermanfaat. Pada Kang Wiwid, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun masih dalam uh, tataran online ya. Bahwasanya kita tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berbagi, tetap bergerak baik secara spiritual maupun secara jasad kita untuk selalu meraih kebaikan, memperbaiki diri, dan juga tentunya tujuan kita utama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin tetap menyambungkan materi kita, yaitu di bagian dari Management Series, itu The Habit of Success. Karena sebetulnya ini The Habit of Success itu satu buku karya Mr. Henry Chu, dan ini merupakan buku yang sangat menginspirasi sekali. Cuman sayangnya kalau buku yang inspirasional seperti itu agak susah kalau dicari di Indonesia ya. Dan memang setahu saya buku ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi saya terinspirasi dari satu buku judulnya dengan judul yang sama, The Habit of Success. Dan di sini saya memberikan memodifikasi dengan bentuk yang paling sederhana ya. Jadi inti daripada sukses itu adalah kita harus mendefinisikan dulu sukses itu apa. Ini mereview dari pertemuan kita sebelumnya ya. Bahwasanya sukses itu bukan suatu hal yang besar ya, tapi sukses itu suatu hal yang mudah, dekat, dan kecil ya. Sehingga kalau kita definisi sukses tuh yang kebayang tuh bukan orang-orang yang mohon maaf sudah punya penghasilan yang tinggi, sudah besar pencapaiannya. Kita kalau melihat ke arah sana, kita akan merasa bahwa itu suatu hal yang jauh. Contoh misalkan kita kalau membayangkan bahwa sukses itu adalah seperti tentu orang paling sukses di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh kayaknya saya susah banget kayak Rasul. Rasul itu sholat tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, itu tujuan Rasulullah SAW hadir ke muka bumi itu bukan untuk menjadikan sebagai apa tuh namanya pembanding gitu, bahwasanya bahwa kita tuh memang kita berusaha untuk seperti Rasulullah SAW, tapi bukan berarti jadi ciut tuh ya. Nah, oleh karena itu dalam Islam semua sudah ditatakan ya. Jadi bukan Quran seperti buku The Habit of Success, tapi kebalik bahwa sebetulnya apapun yang ada dalam buku The Habit of Success itu sebetulnya sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Hanya saja kita selama ini terlalu menerjemahkannya itu terlalu eee, apa tuh namanya, kurang terbuka dari angle lain. Nah, dalam hal ini adalah sisi dari karakter manusia itu sendiri. Nah, kembali ke tadi kepada masalah Rasulullah SAW merupakan contoh figur manusia paling sukses di muka bumi. Gimana nggak sukses? Surganya saya sudah dijamin ketika dia masih hidup. Surganya sudah ada. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan terbesar, maka kita harus ngikutin jejak Rasul dari mulai peribadatannya, ucapannya, dan segala jenis elemen dalam kehidupan kita, bahkan termasuk ke dalam bentuk penampilannya. Ya. Nah, kadang masalah penampilan saya kadang suka heran di Indonesia itu ya. Ketika saya nih seorang Wiwit Firmansyah, seorang Abah Iwan gitu kan, pengen berpenampilan seperti Mick Jagger atau berpenampilan seperti BTS, orang nggak ada yang keberatan. Tapi giliran kita ingin mencontoh busana Rasul SAW, pakai gamis lah, pakai sorban, kenapa kita di banyak apa tuh label-label yang kurang menyenangkan gitu ya. Padahal sebenarnya mudah. Memang saya pernah pernah ngobrol sama beberapa teman. Ada yang pro, ada yang kontra ketika kita mencoba pakai gamis. Budaya pakaian kita persis seperti Rasulullah SAW. Saya tidak melihat itu dari sisi pro dan kontra dalil atau tidaknya, tapi saya lihat itu adalah bentuk kekaguman saya, atau bentuk kekaguman ini seorang individu kepada orang yang paling dikagumi. Wajar dong
Kalau Abah aja dulu misalkan penggemar berat daripada Iwan Fals, mungkin baju yang dipakai Iwan Fals pasti akan dipakai gitu. Oh, Abah mah belum keumuran ya Iwan Fals ya, masih muda. Selevel-level Abah mah mungkin Dewa 19 misalkan ya. Kalau ngefans banget sama Ahmad Dhani, pasti penampilannya mah pengen kayak Ahmad Dhani. Nah, saya melihat dari sisi itu, karena ini berhubungan dengan habit of success tentunya gitu kan. Banyak orang yang ingin mendekatkan kita dengan suatu kesuksesan, maka kita akan meniru orang yang paling dekat dengan sukses tersebut. Ya, kalau saya pengen definisi sukses itu adalah misalkan punya mobil Ferrari, punya mobil Lamborghini misalkan. Maka saya lihat siapa figur tokoh yang punya itu. Maka saya akan mencoba menjiplak dari mulai cara berpakaian, dari mulai cara berpikir, dari mulai sampai cara etos kerja. Nah, itu intinya sebetulnya dalam habit of success. Nah, dikembalikan pada pertemuan kita di awal, bahwa definisi dari sukses itu apa? Bukan hal yang besar, bukan hal yang wah, tapi kalau kita mau sukses, maka kita definisikan kembali sukses pada akar yang paling sederhana. Inti daripada inti sebuah kata sukses adalah cukup kita melakukan apa yang kita putuskan. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita putuskan dan kita lakukan, maka kita sudah mencapai level sukses. Karena level sukses ini bukan tentang oleh hal yang besar, tapi justru oleh hal yang kecil. Nah, prinsip dasar ini melakukan apa yang kita putuskan merupakan ajaran yang Al-Quran sendiri sudah sering menyindir, gitu kan? Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengulang bahwasanya, "Kenapa kalian selalu suka mengucapkan hal-hal yang tidak kamu lakukan?" Dan itu merupakan salah satu ciri orang munafik, ya kan? Dan munafik merupakan dosa yang sangat besar gitu kan. Bahkan ada yang para ulama yang mendefinisikan bahwa munafik itu jauh lebih berdosa, lebih besar dosanya ketimbang orang kafir, gitu kan. Karena orang munafik itu menutupi. Nah, salah satu ciri orang munafik yang paling berbahaya adalah mereka sering mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan, gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya habit of success yang kita kembalikan kepada ranah Quran itu ingin membentuk kita seperti apa, maka didefinisikan. Ya, kebetulan definisi yang saya coba ungkapkan dengan sesederhana mungkin, yaitu jika kamu pengen sukses, gampang, cuman satu, lakukan satu hal saja. Apa itu? Cukup melakukan setiap apapun yang kamu putuskan. Ya. Dan ini memang dalam pengucapannya, dalam praktiknya nanti tidak semudah dan seindah ketika diucapkan. Ya, sangat tidak gampang. Contoh lah yang paling gampang. Misalkan di sini, Kang Dani punya burgernya, bergerak ya, kita punya punya program Dunrat, punya program bergerak. Entah itu dengan membagi-bagikan burger, dengan masak bersama atau kebuli dan sebagainya. Saya yakin Kang Dani bisa melihat ada berapa banyak orang yang menyertai, ya kan? Nah, orang-orang yang selalu menyertai Kang Dani, yang selalu konsisten itu jelas orang-orang yang sudah sukses. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang mereka putuskan. Saya memutuskan untuk ikut kajian, maka mau apapun yang terjadi, saya lakukan. Sisanya, kalau ternyata kita tidak mampu melakukan karena itu entah sakit, entah itu karena memang misalkan umur kita nggak sampai ke sana, maka itu urusan tawakal. Itu urusan takdir, qadarullah. Yang penting kita ikhtiar. Kata insya Allah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa itu sangat luar biasa sekali. Kata insya Allah itu kata yang mengikat loh. Kan dengan izin Allah. Berarti artinya kalau kita masih bernafas, ya kalau kita masih punya waktu, kita masih sehat, jago rengkas, gitu kan. Kalau kita tidak melakukan dan kita sudah berkata insya Allah, hati-hati jangan sampai kita ternyata termasuk golongan orang yang mengingkari nikmat Allah atau bahkan mengingkari Allah itu sendiri. Karena kita meminjam bahasa kata-kata Allah, insya Allah jika Allah mengizinkan. Itu sebenarnya bonding yang sangat besar, komitmen yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kita bawa nama Allah. Kan kadang kalau dulu waktu saya kuliah ya, sering ada bercanda kalau misalnya, insya Allah anjing, kayak lah ya, insya Allah Sunda apa insya Allah Arab ya. Ada perkataan gitu, karena ada budaya, ada kultur yang kurang 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 tepat ya, bahwa insya Allah teh kumaha engke gitu. Kadang orang Sunda itu kadang-kadang, "Nyangke insya Allah, ah, jelas ini Sunda atau Arab ya?" Tapi kalau Arab tuh sebetulnya kalau dari bahasa Arab, insya Allah adalah sebuah kalimat yang mengikat sebetulnya, bonding yang mengikat. Ya, itu wajib diucapkan oleh kita sebagai bentuk penghambaan kita pada Allah bahwasanya semua keputusan ada di tangan Allah, tapi sekaligus juga sebagai sebuah ikatan bagi kita bahwa kita mengikatkan diri selama Allah masih memberikan saya kesempatan, selama Allah masih memberikan saya sebuah nikmat untuk hidup, untuk bergerak, untuk sehat, maka tidak ada kata lain untuk memutuskan hal itu selain melaksanakan apa yang kita ucapkan.
Karena kan dengan izin Allah. Nah, kalau udah ngizinkan, maka kata Allah adalah sebuah kalimat yang sangat mengikat. Kembali lagi pada tadi, habit of success tadi. Nah, hari ini selain saya meneruskan daripada prinsip habit of success, maka saya akan ada 3 hal yang menjamin bahwa kita bisa melakukan sebuah kesuksesan, sekaligus juga 3 hal ini kalau dilanggar, kapanpun tidak akan pernah bisa sukses. 3 hal ini dilanggar, ya. Yang pertama adalah, sesuai dengan tadi, sukses adalah kita melakukan apa yang kita butuhkan. 3 hal prinsip dasar untuk menjadi sukses adalah nomor 1, di hal yang kecil. Start with little things. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa banget, ini betul-betul menoreh banget ya di benak saya dan di hati saya ketika salah seorang guru saya ketika saya studi di Singapura mengatakan gini, "Concern about your small things and then big things will take care of themselves." Artinya gini, kalau kita memperhatikan hal kecil dalam hidup kita, maka hal-hal besar dalam hidup kita itu dia bisa bisa, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya hal-hal besar itu ngikutin loh istilahnya. Kalau kita rapihkan hal kecil, hal besar itu udah pasti rapih, ya. Kalau misalkan, termasuk masalah keuangan, termasuk masalah ibadah, termasuk masalah kerja, kalau kita memperhatikan hal-hal kecil, maka hal besar itu pasti akan ngikutin. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di poin pertama ini. Mulailah, with a little things. Jadi mulailah dengan hal yang sangat kecil. Teman-teman sekalian, banyak di antara kita, ya, bersesuaian dengan fadilahnya. Tahajud adalah ibadah yang besar. Betul, haji umroh adalah ibadah yang besar. Tidak salah, ya. Tapi sebenarnya kita melupakan satu ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan kita nggak nyadar kalau itu ibadah. Apa itu? Ibadah yang sangat sederhana, tapi menghasilkan efek jalan tol menuju surga. Ibadah apa itu? Sabar. Ya, banyak orang yang ketika dia bersabar, dia nggak merasa sedang beribadah. Padahal sabar ini merupakan ibadah yang paling mulia, ibadah yang tertinggi. Karena gini, sholat ada batas waktunya. Umroh, haji ada batas waktunya. Haji mungkin 40 hari paling lama, umroh mungkin 9 sampai 14 hari. Plus karantina. Ya, tapi sabar, Masya Allah, sabar itu nggak ada batasnya. Contoh bentuk kesabaran yang dijalankan permasalahan ibadah adalah pernikahan. Dalam pernikahan, itu dari mulai kita berkata, saya terima nikahnya, itu starting point kita ibadah. Nah, bukankah ibadah yang paling butuh banyak kesabaran adalah ibadah pernikahan? Nah, jadi mulai sekarang teman-teman sekalian, sebelum kita fokus pada ibadah-ibadah yang sifatnya beda fisik, haji, tahajud, sholat, ya, sedekah, infak, sebelum kita masuk pada ibadah-ibadah sifatnya zohir, ibadah-ibadah fisik, maka yuk kita fokuskan lagi kepada ibadah sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal menjaga kekonsistenan kita dalam ibadah. Sabar dalam mencegah diri kita dari kemurkaan Allah. Sabar dari kita melakukan hal-hal ibadah yang kecil-kecil. Ya, saya ingat banget perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Oke, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata seperti ini. Seberat apapun, semenyenangkan apapun maksiat, pasti ada akhirnya. Dan dosanya tercatat. Neraka ibarat. Begitupun sebaliknya. Seberat apapun ibadah, pasti ada akhirnya. Tapi pahalanya tercatat sepanjang masa sampai kita ke hari akhirat nanti. Itu terus terang menjadi motivasi saya yang luar biasa banget. Ketika berat untuk melaksanakan ibadah hal apapun ya, dari mulai hal kecil sampai hal besar, saya balikan lagi. Aduh, males tahajud. Balikin lagi, semalas-malasnya kita tahajud, seberat apa tahajud itu pasti ada akhirnya. Entah itu 15 menit ke, entah 30 menit, tapi pahalanya terekam, tercatat, ya. Haji, umroh, seberat apapun, aduh, ada akhirnya, teman-teman. Sama dengan maksiat juga, senikmat-nikmatnya, amit-amit, mohon maaf ya,
Mau perempuan secantik apapun kita bermaksiat, ada waktunya, ada akhirnya, tapi dosanya tetap tercatat. Nah, ini perkataan Imam Ali ini betul-betul mengekspresikan inti dari sebuah kesuksesan. Artinya apa? Kalau kita fokus kepada hal-hal kecil, dimulai dengan sabar tadi. Sabar melakukan apapun. KCM misalkan, aduh seberat apapun, nyikat sekotor apapun gitu ya, ada akhirnya. Tungtung nama adan asar berselesai kan Mbak ya. Mau bersih nggak bersih, pokoknya adan asar beres. Tapi insya Allah amal ibadahnya itu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melihat hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang melihat proses. Yang luar biasanya, Kang Dani infak 1 juta dengan saya infak 1 juta, levelnya bisa beda, gitu kan. Saya dengan Abah infak 100.000 dengan saya infak 100.000 bisa beda. Kenapa? Karena Allah tidak melihat angka, tidak melihat zohir, tidak melihat hasil. Allah melihat proses. Maka ibadah sabar adalah ibadah yang paling kecil yang kita bisa lakukan, tapi efeknya paling luar biasa. Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batas waktunya. Emang Abah mau nikah ada batasnya, Bah? Ah, saya menikah 5 tahun. Eta masih jadi mut'ah. Ya kan? Oleh karena itu, sabar adalah ibadah yang paling sederhana, tapi juga merupakan ibadah yang paling mulia. Jadi teman-teman, kalau kita ingin memulai dari hal yang paling kecil dalam hidup kita untuk mencapai sukses, kita mulai dengan sabar. Ya. Yang kedua adalah kita perbaiki hal-hal kecil dalam hidup kita. Kalau kita ingin mencapai contoh orang-orang yang hijrah, ingin istiqomah, saya selalu mengatakan pada klien-klien saya bahwasanya Anda mulai dari hal-hal kecil dalam hidup Anda. Perbaiki, bisa diperbanyak, bisa diperbaiki kualitasnya, gitu kan. Contoh misalkan, "Duh, saya belum bisa tahajud." Oh, nggak masalah. Lakukan saja hal yang paling kamu bisa. Bahkan ada sebuah riwayat yang salah satu sahabat Rasul mengatakan, "Saya ingin masuk Islam ya Rasul." "Silakan, boleh. Tapi saya sholat pengen 3 waktu." Kata Rasul, "Silahkan." Kan sahabat yang lain protes. "Loh, kok bisa sih Rasul 3 waktu? Emang ada diskon?" Bukan itu yang Rasul lihat. Rasul lihat dari hal kecil kan. Silahkan lakukan dari hal kecil dulu, lakukan. Begitu yang namanya manisnya iman sudah sampai ke hati orang ini, maka dia akan melaksanakan sholat tidak hanya 5 waktu jadinya, tapi mungkin plus dengan sunatnya, plus dengan rawatibnya, plus dengan memperbaiki waktunya, tempatnya di mana, itu semua akan terus terperbaiki. Jadi teman-teman sekarang, jangan terlalu fokus pada target, tapi fokus pada perbaikan. Perhatikan hal kecil, maka hal-hal besar pasti akan ikut terperhatikan. Ya, Islam itu agama yang sangat indah. Ya, dari mulai ibadah umroh sampai masuk toilet ada doanya. Itu menandakan apa? Allah pengen setiap makhluk yang menjadi hamba Allah yang memeluk agama Islam itu ingin sukses. Coba saya setaat apapun kita lah. Pernah nggak kita sehari semalam ngikutin semua doa yang Rasul sunahkan? Kadang kita melewatkan kan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melalui Rasulnya ingin bahwa setiap umat Islam itu hidupnya tertata, rapih, baik, maka dia akan hidup yang secara globalnya akan ikut tertata dengan baik. Contoh aja gini, kebayang nggak kalau kita memperhatikan kehusuan sholat aja. Kita berubah pola pikirnya. Yang tadinya kita hidup 24 jam, kita sekarang hidup hanya dari waktu sholat ke waktu sholat. Hanya dengan merubah mindset gitu saja teman-teman, Anda bisa merubah pola hidup Anda. Anda bisa merubah ritme Anda. Ganti mindsetnya adalah, saya hanya hidup dari sewaktu sholat ke waktu sholat. Ya, dicangking, hidup Anda tuh dipilah-pilah menjadi satuan terkecil. Maka justru pencapaiannya kan luar biasa. Contoh misalkan gini, waktu Ramadan 30 hari. Kan kesannya kayak gampang ya. Ah, gampang lah, Ramadan 30 hari, sehari 1 juz gampang. Hati-hati teman-teman, Anda terjebak melihat satu hal yang besar untuk satu hal yang kecil. Ya, kesannya kayak gampang, gampang 30 juz 30 hari. Saya berani jamin, saya bukan mau menyumpahin ya, tapi kalau ada rekan-rekan yang mengatakan bahwa, ah Ramadan 30 hari, udahlah 30 hari gampang, 30 juz sehari 1 juz. Itu biasanya nggak mencapai itu sehari 1 juz. Tapi kalau kita fokusnya adalah, oh Ramadan nih, dari waktu duhur
dari waktu sholat ke waktu sholat, dari subuh ke duhur, mau berapa banyak saya ngaji. Pas kapan saya ngaji. Sekarang dari duhur ke asar. Terus justru malah lebih bisa pencapaian. Saya punya kenalan saya yang melakukan pola seperti itu, yang dari hidup hanya dari waktu itu ingat banget tahun 2019 kita itikaf bersama, saya sampaikan pada beliau kalau ingin memperbaiki hidup coba hiduplah dari waktu sholat ke waktu sholat. Yang terjadi apa? Ramadan berikutnya dia bukannya satu hari satu juz, tapi bisa sampai 3 juz, 4 juz sehari. Karena apa? Karena dia melihat polanya ada saya hidup hanya dari waktu sholat ke waktu sholat. Pencapaian dalam pekerjaannya pun sangat luar biasa. Dan anehnya teman-teman sekalian, ketika kita fokusnya adalah hanya dari hidup dari satu sholat ke satu sholat, cara Anda berpenampilan pun akan beda. Saya yakin akan beda. Kenapa? Saya yakin penampilan Anda, baju yang Anda pakai, pasti baju yang sangat singset, simpel, dan sangat mendukung waktu sholat. Betul nggak? Saya pernah tuh ketemu sama teman. Dia pakai mungkin celana pensil ya, zaman dulu inget kan? Zaman dulu celana pensil. Susah disingsatkeun kalau untuk kudu telapak kakinya. Istrinya pun sama, ya. Dia pakai dress, baju, tapi bajunya tuh putung 3/4, sisanya dia pakai dalaman yang sifatnya kayak kaos ya. Sangat ketat. Sehingga ketika mau wudu pun susah untuk diangkat. Nah, sedangkan orang-orang para akhwat gitu kan, yang fokusnya Anda dari waktu sholat ke waktu sholat, nggak mungkin akan pakai baju seperti itu. Nggak mungkin, ya. Pasti akan memakai baju yang lebih mudah, lebih singset dalam melakukan sholat. Tuh, teman-teman. Dari hal kecil kita perhatikan, akan berefek menjadi sesuatu yang luar biasa. Malah saya punya sebuah frase yang sering saya ucapkan, little fact, big effect. Kita fokus pada hal kecil dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, perbaiki hal kecil, baik itu diperbaiki kualitasnya maupun diperbaiki kuantitasnya, maka efeknya akan jadi efek bola salju. Little fact, big effect. Saya yakin kok idenya Dunrat itu nggak mungkin dari hal besar. Dari hal kecil sebetulnya. Ingin melakukan sesuatu buat orang lain, gitu kan? Atau pengen memberi makan orang lain, tapi itu kalau dilakukan secara konsisten dan serius, maka yang terjadi adalah efeknya kita sangat besar. Siapa yang akan mengira bahwa sekarang Dundrat bisa duduk satu frame dengan wakil bupati, bisa ketemu sama Ustadz Fatih Salim, ya kan? Bisa dengan Isur. Dalam waktu satu tahun saya bergabung, itu sudah banyak banget hal yang luar biasa yang terjadi. Karena saya yakin, ya para petinggi Dundrat itu memperhatikan hal kecil. Ya, dan ya ini, Kang Dani walaupun usianya lebih muda dari saya, tapi bagi saya pribadi sangat inspiratif sekali. Ya. Lalu yang kedua adalah, tadi belum dengan hal kecil. Fokus pada hal kecil, teman-teman. Fokus pada hal kecil. Ya. Tapi fokus dalam hal kecil itu dalam urusan kita pribadi. Jangan urusan orang lain. Gitu kan? Fokus pada hal-hal kecil dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, tuh jadi lupa lagi saya yang keduanya apa. Baik, yang kedua adalah, it's all about the faith. Ini masalah keyakinan. Nah, orang berkata, mudah banget zaman sekarang berkata, iman, 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 gitu kan. Beranggapan bahwa dengan saya beragama Islam, saya sudah beriman. Hati-hati teman-teman, iman itu sebuah keyakinan. Iman itu satu hal yang mahal. Iman itu satu hal yang sangat berharga. Saking berharganya, yang membedakan Anda masuk surga dan neraka adalah hanya dari iman. Nah, ketika kita mengatakan it's all about the faith, maka kita di sini, ketika kita menghadapi sebuah tantangan ke depan, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berikhtiar atau Anda akan bertawakal? Nah ini nih, banyak orang beranggapan bahwasanya ikhtiar dulu baru tawakal. Oh, saya sangat kontra pada hal itu. Saya sangat tidak setuju. Karena ikhtiar dan tawakal itu dua hal yang berbeda. Ketika kita tawakal, kita pasti ikhtiar, tapi ketika kita ikhtiar, belum tentu kita tawakal. Jadi kalau saya pribadi mengarahkan bahwa kamu punya dua pilihan. Ketika ada masalah, ketika mau melakukan sesuatu, ya atau punya keinginan, kamu punya dua pilihan. Satu, kamu mau ikhtiar atau kamu mau tawakal. Ya, kalau misalkan kamu mau memilih untuk tawakal, maka ikhtiar pasti dapat. Tapi ketika kita tidak melakukan, kita ikhtiar,
maka tawakal tidak akan dapat. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika Anda punya ada keinginan atau Anda punya pengharapan atau punya masalah, punya dua pilihan, mau ikhtiar atau tawakal. Nah, saya akan menggarisbawahi masalah ikhtiar. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah berkata, ya Allah, jangan kau biarkan, pernah berdoa ya, ya Allah, jangan kau biarkan aku mengurusi urusanku sendiri. Karena pasti akan kacau, pasti akan tidak akan lancar, pasti akan sangat blunder. Ya, makanya kan kita punya fasilitas istikharah. Artinya apa? Artinya kita memfokuskan diri pada tawakal. Karena kalau manusia mengerjakan apapun berdasarkan kemampuan manusia, ikhtiar manusia, saya berani jamin teman-teman, hasilnya tidak akan maksimal, bahkan mungkin bisa blunder. Tapi kalau kita melakukan tawakal, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya menghadapi suatu masalah, kita bertawakal, yang terjadi apa adalah kita sedang melakukan dua hal sekaligus. Kita sedang melakukan iman kita, dan kita sedang berikhtiar. Lewat apa? Lewat berdoa atau lewat ibadah. Saya kadang suka jujur aja tersinggung ketika orang mengatakan rezeki itu tidak akan datang kalau misalkan emang dengan berdoa aja kita jadi kaya gitu misalkan ya. Nah, ini adalah pola berpikir orang-orang yang kalau saya pribadi menganggapan bahwa dia hanya fokus pada hal yang sifatnya duniawi. Gitu kan. Gini teman-teman, ketika kita mau mencapai apapun, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah Anda bertawakal. Ya. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerak tubuh kita, ikhtiar yang kita lakukan itu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu benar atau itu salah, mau itu hasilnya baik atau hasilnya kurang baik, bagi orang beriman ajabun bi amrihi, artinya sangat ajaib hati orang-orang beriman itu. Kata Allah itu Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ketika dia mendapat masalah, dia bersabar. Ketika mendapat nikmat, dia bersyukur. Nah, kebayang nggak teman-teman, kalau Anda diawali dengan sebuah tawakal, ajaban itu satu hal yang ajaib gitu kan. Rasulullah SAW berkata seperti itu. Bagi orang beriman itu sangat ajaib mereka itu. Kenapa mereka ajaib? Karena mereka sudah bertawakal, hal buruk mereka bersabar, ketika dapat hal baik dia bersyukur, dan dua-duanya itu baik bagi mereka gitu. Jadi yang pertama kali teman-teman lakukan adalah bertawakal, teman-teman. Tawakal dulu, pantangkan. Yang pertama kali teringat ketika kita ada masalah adalah Allah. Allah, Allah, dan Allah. Banyak banget zikir yang bisa kita lakukan. Bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa alhamdulillah ala kulli hal. Bisa Allahumma ajurni fi musibati. Banyak banget hal-hal yang bisa kita ekspresikan. Itu bukti bahwa Allah sayang sama kita. Allah pengen selalu menyertai kita. Dan kita pun selalu menyertakan Allah dalam setiap urusan kita. Jangan sampai sedetik pun kita menyerahkan urusan kita pada diri kita sendiri. Saya berani jamin akan blunder. Ya. Nah, itu yang kedua teman-teman, it's all about the faith. Artinya ini berhubungan dengan keyakinan. Tawakal wajib menjadi fokus utama kita. Tawakal wajib menjadi fondasi kita. Tawakal wajib menjadi pijakan tangga kita. Ingat, capai akhirat, jangan lupakan dunia. Fokusnya itu. Gapai akhirat, tujuan kita adalah akhirat, jangan pernah lupakan porsi kita di dunia. Jangan dibalik. Kejar duniamu, jangan lupakan akhirat. Ya, yang benar adalah kejar akhiratmu, jangan lupakan dunia. Karena kehidupan di akhirat itu ada kehidupan yang abadi. Di dunia paling banter juga 70 tahun, kalau nyampe itu juga nggak kena diabetes kan. Gitu. Yang terakhir adalah lakukan 3K. Kalau Agim kan punya 3S. Nah, kalau Durat punya 3K. Apa itu 3K? Komitmen, konsekuen, dan lakukan secara kontinu. Ketika kita berkomitmen, kita mencoba melakukan apa yang akan kita putuskan, maka ada konsekuensi. Yaitu apa? Konsekuensi kita luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran untuk melakukannya. Yang terakhir adalah sebesar apapun, sekecil apapun apa yang kita putuskan dan kita melakukan apa yang kita putuskan, maka kuncinya ada di continue.
Segala sesuatu dilakukan secara kontinu akan dapat hasil yang maksimal. Kalau Abah misalkan angkat beban 5 kilo sehari cuma 10 kali, nggak akan ada apa-apa. Nggak akan ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau Anda melakukan, ya angkat beban 10 menit setiap hari 5 kilo selama 100 hari, lihat, trisepnya akan terbentuk, berat badan akan terkontrol. Kenapa? Karena kuncinya ada di kontinu. Oke? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan, Allah mencintai ibadah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun cuma sedikit. Kuncinya ada di continue. Baiklah teman-teman, sekarang mumpung matahari sudah terbit, kita komitmenkan pada diri kita untuk menjaga hal kecil dalam diri kita, menjaga hal-hal kecil dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga kita. Yang kedua adalah kita utamakan pada tawakal, fokuskan kepada tawakal. Yang terakhir adalah lakukan 3K. Kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, konsekuen melakukannya, dan lakukanlah secara kontinu. Itu saja barangkali rekan-rekan Dunrat, kajian saya yang mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya memberikan referensi kepada teman-teman. Apabila ada satu kesalahan itu dari saya pribadi dan yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Wiwit yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu ya, sahabat sekalian. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi kita serap dan kita amalkan ya, sahabat sekalian. Yang baik-baiknya kita amalkan, yang tidak baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala kita bisa tinggalkan. Sahabat sekalian, mohon maaf waktu sudah jam 6 ya, jadi tidak ada pertanyaan ya, sahabat sekalian. Jadi agenda yang kedua yaitu informasi dari kegiatan bergerak. Silakan kepada Kang Dani untuk diinformasikan kegiatan minggu ini untuk bergeraknya. Kami persilakan. Gak apa-apa, Bah. Ada pertanyaan, Bah. Siapa tahu ada yang mau nanya nomor rekening, Bah. Beli no beredamal kayak rusuhan. Yes, disambil. Ini alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, jazakallahu khairan kasiran buat Kang Wiwit. Ini sudah lama tidak berjumpa nih. Sekarang agenda di Kopo hadir tidak kira-kira? Insya Allah hadir, Kang. Insya Allah hadirnya agak siang. Masya Allah. Siap. Agak sore saya datang, jadi pas beres aja datangnya. Bah, di mana, Ya, ya. Bah? Di mana? Di mana hari ini? Di Di Kopo. Kopo di Kang Fahmi, masjidnya Kang Fahmi. Oh, Baitur Rahman. Ya. Masya Allah, siap. Untuk hari ini agenda saya mampir dulu ke Rumah Singgah Al-Fatih, kajian rutin. Lalu kemudian kalau bisa sampai zuhur nanti lalu meluncur ke Baitur Rahman ya, insya Allah. Dan alhamdulillah pekan hari ini tadi yang dikatakan Kang Wiwit luar biasa. Itu 3K itu bukan 3M ya Kang ya, sekarang mah ya udah bukan 3M lagi. Udah tidak ada PCR, alhamdulillah sudah tidak ada ini antigen untuk berangkat ke Papua ini, alhamdulillah. Nanti jadi dikondisikan yang di Papua siapin aja tiketnya. Bukan tiketnya, maksudnya siapin tempatnya. Tiketnya mah beli sendiri. Tiketnya mah beli sendiri ya, Bang. Oh gitu, tiketnya jangan tiketnya makin lu. Lebih mahal tiket ke Papua daripada ke Singapura, Pak. Tinggal bilang aja Pak Bambang gitu. Arewaskeun ya kapilotna Pak Bambang gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pekan hari ini kita bergerak ke Sukabumi. Ini agenda lama yang sedari awal kita pernah silaturahim ke agrowisatanya Kang Ustadz Sandi. Jadi kemarin kita diskusi, insya Allah pengen menikmati lagi lebih dalam bersama sahabat-sahabat, dan juga ada yang mau bawa keluarga, dipersilahkan mangga, karena ini sebuah percontohan dari pesantren yang punya unit bisnis ya. Jadi punya agrowisata, kemudian punya kafe, kemudian dikelola secara profesional, tapi seluruh keuntungannya buat kepondokin ya, jadi luar biasa. Lalu kita nanti akan masak bersama karena 2 hari,
Kalau dikasih burger saja mungkin takutnya lapar, dan kita mau membahagiakan para santri, ngambil berkahnya, silaturahim, berdoa bersama sebagaimana yang sudah kita ikhtiarkan sampai hari ini sejak 2012 itu banyak sekali mengundang keajaiban. Mudah-mudahan sekali lagi yang kita butuhkan ke depan yaitu keajaiban Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita ikhtiar sekali lagi kemenangan besar itu semuanya diraih oleh keyakinan akan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Badar, kemudian ada perang Khandaq dan perang-perang selanjutnya semuanya murni itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalau hari ini kita berhasil itu bukan karena ikhtiar kita tapi karena keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan. Apakah kita bisa bersyukur atau malah kufur? Jadi ada contohnya yang bersyukur itu Nabi Sulaiman, tapi yang kufur itu adalah Qarun. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil ibroh dan semua saling mengingatkan selalu dalam kebaikan. Istiqomah itu berat. Makanya ini 13 orang dari awal kita starting bikin kajian tarbiyah ini bisa diikhtiarkan. Semoga saling mengingatkan. Ayo ajak teman-temannya semua silaturahim di media sosial. Karena sekali lagi untuk hal yang sederhana aja tadi kata Kang Wiwit itu susah ya. Apalagi untuk hal yang besar. Jadi butuh konsistensi, butuh konsekuensi, dan butuh continue itu adalah sebuah keniscayaan harus yang kita diikhtiarkan ke depan. Jadi siapapun nanti yang mau ikut hari Sabtu, mangga silahkan ditunggu. Kita insya Allah berangkat jam 11-an kurang lebih. Dan alhamdulillah karena peralatan masaknya lumayan banyak yang dibawa, nanti kita langsung masak di sana. Alhamdulillah kemarin sudah dapat support dari bos Prosop, jadi kita dikasih mobil boxnya untuk dipakai. Kalau pakai kijang nggak masuk ya, dan orang nggak banyak yang ke bawah. Jadi alhamdulillah untuk mobil barang-barang untuk masaknya itu difasilitasi oleh Prosop Pak Haji Yusuf ya. Dan kemudian nanti berangkatnya dari titik kumpulnya di Kolmas. Kemudian pulangnya Ahad di siang, setelah jam makan siang kita pulang. Jadi nanti menikmati di sananya. Buat Kang Wahyu, ayo ikut Kang Wahyu. Teh Re juga kalau boleh ikut. Saya kasih fasilitas nanti helikopter ya. Insya Allah kalau Insya mau Allah, ikut. Kang Dang, Insya Allah. Karena kita akan menikmati nanti di sana ada berkuda, kemudian memanah ya, dan banyak hal lainnya. Dan makanya untuk rasa terima kasih kita kepada pondoknya, kita kasih sajian spesial bergerak dan nasi kebuli. Jadi mohon yang punya sekarang waktunya dari sekarang minta izin dikeluarkan visanya ya. Yang Pak Dokter bukan cuma mantap, alhamdulillah saja, tapi ikut ya kalau bisa ya. Jadi bergerak itu bukan dengan kata-kata saja, dengan ikhtiar saja, itu harus diikhtiarkan ya. Silakan Pak Dokter, ditunggu, jangan ketawa-ketawa terus ya. Paling itu Bah, nanti minggu depannya kemungkinan kita silaturahim ke Bogor ya, ke Bogor ke pesantren Tahfidz Gaza. Itu dikondisikan, nanti saya kabarin dulu karena ini ustadznya luar biasa sekali juga. Beliau punya unit bisnis yang menghidupi pesantren. Jadi kita harus banyak belajar dan saling belajar mengajar. Insya Allah Bah dikondisikan Bah yang minggu depannya ya Bah ya. Siap. Alhamdulillah, sahabat sekalian, rangkaian acara sudah terlaksana ya. Dari mulai tadi kajian dari Kang Wiwi dan informasi dari Kang Dani. Alhamdulillah KCM sudah diinformasikan. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat sekalian, kajian kali ini tadi sudah dikatakan jangan tetap istiqomah ya dalam beribadah, dan tentunya kita dalam kajian dimohon untuk tetap istiqomah dan mengajak sahabat-sahabat sekalian yang belum istiqomah untuk mengikuti kajian subuh ini yang insya Allah dijadwalkan di hari Rabu dan hari Sabtu.
Untuk hari Sabtu, alhamdulillah Kang Ustadz Ahmad Jazi akan mengisi ya, sahabat sekalian. Semoga bisa tepat waktu ya ininya. Tidak ada halangan, rintangan dari Kang Ustadz Ahmad Jazinya, dan tentunya dari pembikin jadwalnya nanti saya akan infokan sebelum hari H-nya ya, soalnya kan Kang Ustadz Ahmad Jazi tidak ada di grup Dunrat ya, dan di grup yang lainnya begitu, jadi beliau harus japri begitu ya sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Udah. Semangat bergerak, barakallah. Jazakallah khairan. Amin, amin.